Semua orang Sabah guys mesti pernah dengar lagu yang satu nih. Sebuah lagu yang ceria dan lagu yang menggembirakan dan pasti akan membuatkan siapa saja dengar itu terpesona dengan irama dia yang unik. Papa kau punya sudah jambatan datang perune. Tapi kamu percaya atau tidak kalau saya bilang kisah sebenar di sebalik lagu ini yaitu Jambatan Tanpa Luri, sebuah kisah yang tragis dan masih misteri sampai hari ini. Cawan air mata tak jadi timbangan. Kalau niat hanya jalan singkat, apa yang kau ambil tak sah, tak lekat, takkan halal walau sebebat. Kalau licik jadi pegangan. Jambatan Tanpa Luri ikon Sabah guys, tempat yang setiap hari orang lalu lalang. Tapi satu masa dulu guys, jembatan ini bukan sekadar penghubung tetapi satu misteri. Assalamualaikum, hey ho, apa kabar guys? Balik lagi bersama saya BDT dari Borneo, Sabah. Akan menemani kawan-kawan dalam BDT Crew hari ini. Dan hari ini kita bakal bahas satu topik sejarah tentang Jambatan Tanpa Luri. Satu cerita yang saya rasa ramai tahu, tapi banyak generasi muda, generasi baru hari ini yang masih kurang tahu tentang cerita dari jambatan ini. Jambatan ini dibina sekitar 1930-an, di mana Sabah pada ketika itu masih di bawah penjajahan British. Dan pada ketika itu ini bukanlah satu jambatan yang biasa guys, bukan sekadar jambatan yang menghubungkan, tapi jambatan ini adalah nadi kehidupan. Orang kampung menggunakan jambatan ini untuk keperluan hari-hari seperti ke sekolah, ke pasar, berjual beli, dan banyak lagi lah. Setiap hari ratusan kaki melangkah berjalan di atas jambatan ini. Sungai Kiulu yang deras mengalir guys di bawah jambatan ini kelihatan tenang di permukaan, tapi menyimpan satu cerita misteri dan juga satu cerita yang menakutkan. Dan disinilah kisah bermula. Bukan sekali tapi sudah berkali-kali. Jambatan Tanpa Luri pernah runtuh, pernah dihanyutkan oleh banjir besar juga. Air naik secara tiba-tiba dan air yang deras menjadi sangat-sangat ganas. Dan dalam sekelip mata jambatan tersebut kadang-kadang hilang. Dan orang kampung bertanya guys, kenapa apabila setiap kali jambatan ini dibuat tetap runtuh, tetap hancur di bawah deras arus sungai dan sebagainya lagi. Apakah ini satu bencana alam ataupun ada sesuatu yang lain yang terjadi di sini? Nah, tersebarlah satu cerita lama guys, di mana orang tua dulu-dulu guys percaya bahwa sungai Kiulu ini mempunyai penunggu. Dan untuk menenangkan sesuatu yang tidak kelihatan, pengorbanan harus dilakukan. Disinilah bermulanya satu cerita legenda ataupun sejarah yang luar biasa. Ramai yang percaya, ramai juga yang membidas cerita ini. Sebuah kisah yang saya yakin rata-rata orang Tanpa Luri ataupun orang di sekitar kawasan ini tahu, yaitu cerita tentang seorang gadis yang bernama Solungkoy. Menurut legenda, ini secara ringkas saja guys, legenda mengatakan bahwa Solungkoy ini dikorbankan supaya jambatan yang berdiri itu akan kekal dan utuh akibat daripada sebelumnya jambatan ini selalu runtuh. Dan itulah terjadi satu pengorbanan dan seorang gadis dikorbankan, yaitu Solungkoy. Dan yang menariknya guys, selepas Solungkoy dikorbankan, jambatan itu kukuh sehingga hari ini. Nah, di sini ada satu persoalan guys. Apakah ini kisah benar ataupun memang benar ada penunggu yang sedang menunggu di kawasan itu dan Solungkoy lah yang telah dikorbankan untuk menenangkan keadaan di tempat tersebut? Apakah ini benar-benar satu kejadian ataupun ini cuma cerita yang direka-reka untuk menenangkan penduduk tempatan guys? Ironinya guys, jambatan ini lebih terkenal hari ini karena satu lagu yang sangat populer. Lagu Jambatan Tanpa Luri, sebuah lagu yang ceria, ringan, dan juga menghiburkan. Tentang seseorang yang berjalan di Jambatan Tanpa Luri ini dan kasutnya terjatuh guys. Semua orang ketawa dan semua orang bernyanyi. Dan hampir tidak ada siapapun yang mengingati kisah sebenar daripada cerita Jambatan Tanpa Luri ini. Kisah tentang pengorbanan dan kisah mistis yang masih menjadi tanda tanya sehingga hari ini. Sebuah sejarah, sebuah cerita
dan sampai bila-bila akan menjadi legenda di Sabah, legenda yang menghantui tempat ini. Nah, hari ini guys, Jambatan Tampaluri masih berdiri utuh dan merupakan salah satu aspek perhubungan yang sangat penting, terutamanya di kawasan sekitar Tampaluri guys. Itulah betapa pentingnya Jambatan Tampaluri ini, kegunaannya untuk sehari-hari. Tapi sekarang kalau tidak salah jambatan ini sedang diselenggarakan. Jadi itulah sebab kenapa banyak kalau kamu jalan mau ke Kota Kinabalu atau dari Kota Kinabalu mau turun ke Ranau, pasti akan kamu lihat akan ataupun terjebak dalam jam yang begitu sukar gitu, sebab masih lagi dalam penyelenggaraan. Betul kan saya kalau saya salah? Nah guys, jadi kalau kalian dengar lagu tentang Jambatan Tampaluri ini, ingatlah, ini bukan sekadar sebuah lagu yang ceria, bukan setakat sebuah lagu yang menghiburkan. Ya, sebenarnya adalah sebahagian daripada sejarah, sebahagian daripada misteri, dan mungkin sebahagian daripada sesuatu yang kita benar-benar tidak akan mengerti sampai bila-bila. Nah guys, jadi itulah serba sedikit ringkasnya tentang Jambatan Tampaluri. Kalau kamu mau saya hurai lebih dalam tentang ini, komen di ruang kolom komentar di bawah, ataupun kamu ada pendapat sendiri, ataupun ada orang kawan-kawan yang sedang menonton, orang Tampaluri yang sedang menonton, sila perbetulkan kalau ada kekurangan saya dalam menyampaikan fakta. Dipersilakan komen di ruang kolom komentar di bawah, biar satu Sabah, biar satu Malaysia, biar satu dunia tahu tentang sejarah tempat kita ini guys. Kalau kawan-kawan suka dengan konten-konten yang saya bikin, terutamanya sejarah-sejarah seperti ini, silakan komen dan mungkin komen apa yang kamu mau tahu lagi, oke? Mana tahu ada sejarah-sejarah tempat yang mau kita belajar bersama. Apapun, sampai di sini dulu video pada kali ini. Ingat guys, jangan mudah percaya. Moga video ini bermanfaat untuk semua yang menonton, dan jangan lupa share, subscribe, dan like. Dan sampai di sini dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Gok gok.